Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekanku semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman ya yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini kita akan mengulas ya, atau mereview atau mengulas atau mereview atau membuat resensi dari buku dengan judul Islam, Doktrin dan Peradaban, karya besar dari Profesor Dr. Nurcholish Madjid, MA, Allahu yarham, yang kita sebut atau kita sering dengar sebutan beliau adalah Cak Nur, begitu ya. Nah, buku ini cukup tebal ya, 500-an halaman, 500 sampai 600 halaman, hampir 600 halaman. Buku ini sering digunakan oleh para aktivis-aktivis, kemudian para pengkaji peradaban, khususnya teman-teman di keislaman ya, teman-teman pengkaji cendekiawan Islam ya. Nah, biasanya digunakan untuk review, kemudian debat, kemudian diskusi lah ya, intinya bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar menurut sudut pandang Islam, dan bagaimana mengimplementasinya ke dalam peradaban kita pada saat ini atau masa depan. Nah, itu menjadi landasan utama tulisan dari beliau ini dalam judul Islam, Doktrin dan Peradaban. Nah, sebelum kita masuk ke substansi materi bukunya, ini saya cuplikan gambar Allahu yarham Profesor Dr. Nurcholish Madjid, MA atau Cak Nur ya. Beliau adalah tokoh cendekiawan Muslim Indonesia. Kita akan berkenalan dulu dengan biografinya ya sebelum kita masuk ke materi, agar kita paham betul apa yang beliau kerjakan semasa hidupnya. Kemudian dari paham biografi beliau, kita akan muncul kecintaan, kemudian merefleksikan ke dalam diri kita, bagaimana kita ambil positifnya yang seperti apa, begitulah kira-kira ya. Nah, Cak Nur ini lahir di Jombang 17 Maret 1939, kemudian meninggal menutup hidupnya akhirnya di tanggal 29 Agustus 2005. Artinya kurang lebih ada 66 tahun ya. 66 tahun lah sekitar itu. Koreksi saya kalau misalkan saya salah. Kemudian beliau ini lahir di Jombang dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren ya di Jombang sana oleh ayahnya, namanya Kiai Haji Abdul Majid. Nah, beliau ini adalah kiai yang cukup terpandang ya kalau di Jombang itu. Kemudian Ibu Fatonah ini juga ibu nyai ya, kalau di pondok pesantren itu ada Pak Kiai dan Bu Nyai. Kemudian beliau mengenyam pendidikan dasar itu di Pesantren Darul Ulum Jombang ya. Kemudian dilanjutkan di Gontor Ponorogo, Gontor Putra ya, kalau yang putri di Ngawi. Kemudian beliau pendidikan tingginya di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian melanjutkan lagi S2 sampai PhD ya, S3-nya di University of Chicago ya. Kemudian konsentrasinya beliau itu di bidang studi agama Islam, kemudian spesialisasi bidang filsafat dan pemikiran Islam, kemudian reformasi Islam, kemudian kebudayaan Islam, politik agama dan sosiologi agama, kemudian politik negara-negara berkembang. Jadi intinya beliau ini adalah ekspertisnya itu di bidang filsafat dan pemikiran Islam dan peradaban
peradaban-peradaban yang ada hubungannya dengan Islam ya. Kemudian bagaimana politik-politik yang bisa diimplementasikan di negara ini berdasarkan kajian-kajian agama begitu. Kemudian beliau aktif sebagai aktivis itu di HMI ya. Beliau itu jadi ketuanya, satu-satunya ketua umum di HMI itu dengan 2 periode secara berturut-turut. Kemudian sebagai peneliti senior di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Leknas dan LIPI, kemudian jadi anggota MPR RI juga. Kemudian Yayasan Paramadina ya, beliau menjabat sebagai itu. Kemudian juga pernah menjadi rektor Universitas Paramadina. Kemudian tentunya menjadi guru jadi dosen ya di Paramadina sana. Kemudian guru besarnya dan jadi dosen juga tentunya di Fakultas Pascasarjana IAIN Syekh Arif Hidayatullah. Kemudian wakil ketua dan dewan penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, ICMI ini agak kurang kedengeran gaungnya sekarang ya. Mungkin saya saja yang kurang update mungkin ya, tapi pada masa tahun 80-90-an ICMI ini 90-an kalau nggak salah, bukan 80-an. 90-an sampai 2000 lah kalau nggak salah itu memang jadi apa ya, jadi semacam narasumber atau banyak ini apa namanya, banyak pos-pos yang diisi oleh teman-teman ICMI ini, baik di rubrik-rubrik di surat kabar, kemudian di banyak media lah ya, sampai di radio dan televisi sering sekali mengisi acara-acara yang isinya bagaimana politik-politik itu diisi dengan hal-hal yang berfundament agama begitu ya. Apalagi kemarin pada saat zaman-zamannya lagi gencar-gencarnya reformasi, aktivitas mahasiswa yang cukup memiliki posisi yang strategis ya, kalau saya bilang itu dalam melengsarkan pemerintahan pada waktu itu juga banyak sekali aktivis-aktivis dari HMI, kemudian dari ICMI itu juga banyak yang memberikan statement ya, rame deh di situ. Jadi posisi beliau ini memang aktivis, kemudian masuk ke ranah politik, masuk ke pengabdiannya di dunia pendidikan itu tetap berlandaskan norma-norma yang beliau pegang sejak kecil, intinya begitu. Kemudian buku Islam Doktrin dan Peradaban ini saya dapat versi PDF-nya, cetakan keempat dari Paramadina ya, September 1999. Namun secara buku aslinya, buku teks itu terdapat 4 versi ya. Kalau teman-teman nanti melihat cetakannya ada banyak versi, ini yang mana nih yang benar? Nah, itu sebenarnya semuanya benar, cuma beda percetakannya saja dan beda tahun cetakan. Tapi pada intinya tulisan atau substansi isinya sama. Nah, itu yang bisa kita tarik poinnya. Kemudian dari 575 halaman kalau yang di versi PDF saya, kalau yang di versi buku cetak katanya ada yang sampai 600 halaman, ya tergantung editing dari percetakannya ya. Kemudian daftar isinya ya, itu ada 4 bab, atau 4 bagian. Nanti saya akan merumuskan poin-poin penting dari subbab-subbabnya yang ada di setiap babnya. Misalkan bab pertama, tauhid dan emansipasi hakikat manusia. Nah, di bab pertama ini, di bagian pertama, tauhid dan emansipasi hakikat manusia ini ada banyak atau ada beberapa subbab ya. Misalkan yang subbab pertama ini iman dan tata nilai robaniyah, kemudian iman dan persoalan makna serta tujuan hidup manusia. Ini saya coba baca dan rangkum jadi 1 poin. Kemudian nanti yang ada beberapa poin nih, iman dan emansipasi, iman dan perwujudan, iman dan perkembangan ilmu pengetahuannya dan seterusnya. Ini nanti saya juga sarikan ya dari beberapa
tulisan subbab di sini. Ini kalau satu bab saja ya, kalau kita lihat dari halaman 1 sampai halaman 185 ya. Ini baru subbab 185, ini baru judulnya ya. Tapi bukan akhir dari subbab itu. Ya, kalau kita lihat hampir 200-an halaman itu untuk bahas bab pertama saja. Nah, nanti saya coba ringkasnya agar padat begitu. Apa sih pesan di bab 1 ini? Itu di presentasi kali ini. Untuk mengikat waktu langsung aja. Jadi di bagian pertama, mohon maaf sebelum ke bagian pertama bab 1 ini ya, Tauhid dan Emansipasi Hakikat Manusia, saya ingin menyatakan bahwa buku ini ditulis oleh Cak Nur. Itu kalau saya coba simpulkan tulisannya beliau ya, dari bab 1 sampai bab terakhir itu beliau ini memiliki pemahaman dan khasanah ilmu yang luas sekali ya, dari berbagai sudut pandang itu masuk ke dalam referensi beliau di buku ini. Jadi mulai dari buku-buku referensi zaman beliau menulis ini tahun 90-an, kemudian ada juga 80-an sampai 90-an ya. Kemudian ada juga referensi dari Arab ya, ada banyak berbagai kitab-kitab itu yang kitab salaf, kemudian ada juga cuplikan dari Quran, dari hadis-hadis itu ada, kemudian juga ada cuplikan dari imam-imam, misalkan dari kajian-kajian tasawuf ya, kemudian ada juga imam-imam yang memiliki era keemasan pada zamannya, ada Khulafaur Rasyidin ya, mulai dari zaman sahabat Nabi ya sampai ke zaman keemasan itu dicuplik bukunya. Kemudian beberapa juga ada kajian yang referensinya itu dari kajian internasional, misalkan dari kajian orang non-Islam yang menulis tentang peradaban Islam pada masa-masa Abbasiyah, kemudian ke Bani Umayyah dan seterusnya, itu sampai berubah ke klan Saud ya, atau yang kita sebut era Wahabiyah itu, yang sampai berkembang saat ini, klan Saud ya, sudah beberapa puluh tahun. Itu juga ditulis referensinya oleh beliau. Jadi cukup luas ya perspektifnya beliau ini sampai menulis di sini. Kemudian ini tercermin juga dalam footnote atau catatan kaki yang ada di dalam buku ini sangat banyak sekali. Kalau kita coba cek indexingnya di dalam buku ini, di akhir buku ini cukup banyak ya. Kalau lebih dari 100-an buku mungkin ya masuk ke sana. Nah, itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, Cak Nur ini meskipun banyak referensinya, menurut saya beliau ini adalah tokoh cendekiawan atau pemikir Islam yang tetap berpegang teguh terhadap tradisi begitu. Meskipun mereka bilang tradisi itu kolot, kemudian kuno dan seterusnya lah ya. Justru ada beberapa tulisannya beliau di buku ini yang yang beliau pegang sebagai catatan dari tradisi-tradisi salafus soleh misalkan ya. Itu jadi konsep yang tidak mati ya gitu ya. Misalkan konsep rahmatan lil alamin, itu yang konsep pluralisme yang sering kita dengar atau yang sering digaungkan oleh Allahu yarham juga Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ya, yang juga banyak kontroversinya waktu pada zamannya beliau masih hidup ya. Nah, kemudian Cak Nur ini juga banyak kontroversi ya, kalau saya lanjutkan cerita kehidupan beliau pada zaman dulu, itu juga pernah terjadi polemik ya, banyak sekali polemik, tapi yang saya ingat itu di tahun 90-an beliau itu menuliskan konsep bahwa dengan kalimat ya, saya singkat aja, Islam yes, gitu, kemudian politik partai
Islam no begitu. Jadi Islam yes, partai Islam no. Padahal pada zaman itu, pada zaman beliau menuliskan cuplikan itu banyak sekali tumbuh ya, tumbuh atau gerakan-gerakan Islam ini baru tumbuh. Bahkan HMI pun itu baru bisa apa namanya, berkembang di Indonesia dengan cepat pada masa itu. Kemudian ada tokoh-tokoh dari berbagai pihak ya yang menyoroti, misalkan dari Masumi, dari tokoh muslim-muslim yang lain lah begitu, yang memiliki pendapat berbeda tentang sudut pandang politik atau bagaimana berperilaku politik menurut Islam yang mereka percayai. Nah, ini cukup ramai waktu itu. Hampir sama juga seperti pikiran-pikirannya Gus Dur ya, yang apa namanya, mungkin orang nangkepnya, wah ini celotehan ini berbahaya atau nyeleneh. Tapi kalau dibahas ya, apa makna di balik kalimat itu, ternyata memang luar biasa sekali gitu. Nah, itu ada juga nanti pembahasannya di bab 2 atau bab 3 itu ada juga yang sedikit apa namanya kontroversial menurut saya. Nah, itu intronya. Kemudian langsung aja ke bagian bab 1, yaitu tauhid dan emansipasi harakat manusia. Nah, di bab 1 ini dua subbab pertama, iman dan tata nilai robbaniyah, iman dan persoalan makna serta tujuan hidup manusia, itu saya jadikan satu di dua kalimat ini ya, poin 1 dan 2 atau 3 lah cukup, 1, 2, 3 ini ya. Nah, yang pertama sebagai manusia, ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah hal benar. Ini yang saya cuplik langsung dari kalimat di subbabnya beliau ya, bahwa Cak Nur ini mau menyampaikan bahwa peradaban manusia dari masa ke masa ya, sampai sekarang ini itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang memiliki pikiran konsep bertuhan itu benar. Ada juga yang berpikiran konsep beragama itu memberatkan, atau bahkan tidak beragama atau tidak mempercayai Tuhan itu yang benar. Nah, itu ada macam-macam konsep ya seperti itu. Nah, di subbab pertama, Cak Nur ini mendeskripsikan historical captures ya di beberapa lini masa begitu, pada zaman A, B, C, D, misalkan zaman belum masuknya peradaban agama misalkan yang sangat-sangat klasikal sekali, itu kita dengar bahwa orang itu mempercayai api atau gunung-gunung atau hal-hal yang besar atau yang matahari atau semesta lah ya. Itu yang kuno ya, sebelum datangnya konsep ketuhanan yang seperti saat ini. Kemudian berkembang lagi menjadi konsep ketuhanan atau teologi yang kedewa-dewaan begitu. Misalkan di zamannya Roma, kemudian zamannya juga Kristen mulai ada ya, Taurat, Zabur dan seterusnya, itu juga perubahan agama ini ternyata merubah pola hidup atau norma masyarakat. Nah, itu sedikit dibahas sama Cak Nur ya, atau Profesor Dr. Mukhalis Majid ini. Namun pesannya yang mau beliau sampaikan adalah kepastian keberadaan Tuhan itu adalah nyata. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan itu ada? Ya dengan meyakini ciptaannya begitu. Jadi ciptaan alam semesta ini, saya, Anda, Bapak Ibu semua, kemudian benda-benda apapun ya yang ada di dunia ini atau di alam semesta ini adalah hal yang ada begitu. Hal yang ada ini pasti awalnya dari hal yang tidak ada yang diadakan begitu. Nah, kalau ada sesuatu yang diadakan atau belum ada menjadi ada, itu pasti ada sesuatu yang ada duluan begitu. Yang itu menjadi awal dari keberadaan segala-galanya. Nah, ini yang dinamakan
konsep ketuhanan atau teologisme. Jadi keberadaan itu berasal dari Tuhan. Nah, kita sebagai produk keberadaan tadi atau produk ciptaannya Tuhan ini, kita harus tahu posisi kita ini sebagai orang atau sebagai ciptaannya ini harus bagaimana. Nah, itu yang dibahas di poin pertama. Jangan sampai kita melenceng dari kita ini bukan ciptaannya, misalkan. Itu konsep yang salah menurut Cak Nur ya, bahwa kita beragama ini benar. Itu yang beliau sampaikan di poin subbab awal-awal. Kemudian di subbab yang berikutnya, beriman kepada Tuhan yang benar, ya ini Allah Subhanahu wa taala, SWT. Nah, di subbab yang kedua ini beliau lebih alurnya ya, alur logika penulisan bukunya, setelah kita jabarkan alam semesta ini ada yang membuat, kemudian pembuatnya ini adalah Tuhan, berarti kita harus meyakini Tuhan. Oke, apakah sudah cukup gitu ya kan? Bagaimana kita beriman? Apakah agama yang banyak itu menunjukkan bahwa kita membenarkan bahwa semua agama ini semuanya benar gitu. Apakah kita memilih salah satu yang benar ini apakah benar-benar benar? Misalkan saya ya, secara perspektif sudut pandang saya pribadi, saya lahir sebagai orang muslim, orang tua saya muslim, sampai buyut-buyut kakek nenek saya itu semuanya muslim. Jadi ketika saya lahir itu sudah muslim begitu kan. Tapi ada orang itu yang dari non muslim misalkan, terdapat kegundahan-kegundahan dalam kehidupannya, kemudian mencari kebenaran-kebenaran, kemudian masuklah ke dalam Islam misalkan begitu. Nah, Cak Nur ini menyoroti perspektif apakah kita memilih Islam itu benar gitu. Nah, jawabannya menurut Cak Nur adalah bagaimana kita meyakinkan adalah Tuhan kita ini adalah Allah yang benar-benar benar adalah men-tracing mulai dari Al-Quran, ciptaannya yang diklaim adalah guidance untuk menuju ke padanya, begitu kan? Jika Allah ini membuat ciptaannya, kemudian ada guidance-nya, guidance yang benar ini kita harus uji nih, begitu kata kira-kira lah kata Profesor Nurholis Majid. Kemudian dari tulisan-tulisan di kitab-kitab Quran, ayat-ayat di Quran itu ternyata banyak sekali bukti-bukti kebenaran itu, bahwa bumi itu berputar, kemudian di dalamnya kami ciptakan bla 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 dan seterusnya. Itu banyak sekali nih yang tidak ada habisnya penjelasannya. Cak Nur itu hanya menjelaskan capture teologisme, kemudian di breakdown lagi ke ciptaannya itu yang membuat keyakinan kita ini mantap itu dalam menentukan ini Islam ini adalah agama yang benar menurut pemahamannya Cak Nur ya, dan itu saya setuju, sepakat dengan itu. Nanti kalau teman-teman non Islam mohon maaf misalkan tidak sepakat dan seterusnya, kita coba bahas lebih detail ya di subbab yang kedua kalau nggak salah di sana. Kemudian di poin yang ketiga, dengan iman yang benar dapat membentuk tata nilai yang berdasarkan kepada ketuhanan, yakni kehidupan kita sebagai manusia semata-mata tertuju karena lillahi ta'ala. Nah, poin yang ketiga ini adalah implementasi dari poin kedua. Jadi urutannya, kalau kita sudah beragama, bahwa beragama itu benar, terus pertanyaan berikutnya, emang agama apa yang benar gitu kan. Nah, ini harus dibuktikan gitu. Nah, itu tadi yang kita bahas ya di bab yang kedua. Kemudian kalau sudah yakin nih, oh ya ini benar nih, di Al-Quran ada kalimat begini. Kalau Al-Quran saja kita yakini benar, berarti produk Al-Quran ini yang bikin itu artinya Tuhan yang ditulis dalam ayat-ayat Quran itu adalah Tuhan yang benar, begitu kan? Lalu implementasinya apa begitu? Implementasinya ya berarti kita harus beribadah, melakukan sesuatu sesuai guidance yang kita anggap benar di Quran itu.
Itu merupakan logika yang otomatis menurut saya ya. Dan itu juga dimention oleh Cak Nur. Kalau kita sudah menentukan Tuhan yang benar, sudah menyatakan bahwa isi di Al-Quran itu memang benar, ya konsep berikutnya adalah bagaimana implementasi yang benar itu. Itu konsep dasarnya. Kemudian di poin 4, Cak Nur mengistilahkan ada takwa, tawakal, dan ikhlas ya. Ada dua hal ya sebenarnya. Takwa dan tawakal ya. Itu ujungnya adalah ikhlas ya, ke lillahi ta'ala tadi. Jadi tiga hal ini adalah simpul-simpul agama yang perlu menjadi landasan keimanan. Jadi bagaimana mengimplementasikan keimanan tadi atau kebenaran tadi, ya kita harus bertakwa. Takwa itu bentuknya bagaimana? Itu ada macam-macam ya. Cara beragama bagaimana, cara bersosialisasi bagaimana dan seterusnya, itu implementasinya atau fikihnya kalau bahasa dalam Islamnya ya. Kemudian setelah kita mengimplementasikannya, kemudian cita-citanya itu mau ditujukan ke siapa? Yaitu kita harus beranggapan apa yang kita kerjakan itu ujung-ujungnya untuk Allah ya. Apa yang kita kerjakan itu ya ujung-ujungnya ke Tuhan kita. Nah, itulah konsep keikhlasan. Kemudian kalau misalkan apa yang kita kerjakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan atau kita inginkan. Nah, Cak Nur juga menyampaikan bahwa konsep penyerahan diri itu juga ada di dalam konsep teologisme di poin yang pertama tadi ya. Di poin yang kedua, poin yang kalau kita meyakini kebenaran Allah, kebenaran ketuhanan Allah ini, kita menginginkan sesuatu dan seterusnya karena Allah dan seterusnya, lalu kita ngerjainnya bla bla bla, tapi di tengah jalan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harus berpasrah diri. Berpasrah itu artinya ikhlas, menyerahkan sesuai takdir yang memang sudah diserahkan, yang ditentukan oleh Allah begitu untuk kita. Tapi itu terakhir ya, ikhlas lillahi ta'ala itu begitu, itu maknanya sepemahaman saya dari tulisannya Cak Nur. Kemudian yang kelima, dengan berdasarkan pada keimanan dan simpul agama yang benar, jadi simpulnya tadi ada 3 tadi, maka nilai derajat harkat atas segala usaha manusia benar-benar akan bermanfaat, dan tidak hanya di dunia, melainkan juga sampai di akhir. Jadi dari konsep yang poin 1 sampai 4 tadi, kalau kita implementasikan, itu kan ujung-ujungnya ke penghambaan diri dan penyerahan diri ya, keikhlasan tadi ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita kerjakan di aspek kehidupan, kata Cak Nur, itu hal itulah yang menaikkan harkat martabat kita atau derajat kita sebagai manusia. Ini yang membedakan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Kenapa manusia memiliki derajat yang tinggi? Kalau orang ada yang bilang ya karena memiliki pikiran, memiliki akar pikiran, itu menurut Cak Nur itu belum maksimal ya. Pertanyaannya, akal pikiran itu digunakan untuk apa? Akal pikiran ini bisa digunakan untuk yang baik atau yang tidak baik. Nah, kalau kita menggunakan akal pikiran ini untuk yang baik, pertanyaannya untuk kebaikan siapa? Nah, yang begitu-begitu itu implementasinya jadi melompat-lompat begitu ya. Jadi nggak cuma sekali pikir udah mentok gitu. Nah, dari konsep yang seperti ini, saya anggap konsep berpikirnya Profesor Dr. Nurholis Majid ini sangat dalam dan sangat luas ya. Nah, jadi kita sebagai manusia memiliki derajat, harkat, martabat yang lebih tinggi dari ciptaan Tuhan yang lain, gara-gara yang pertama memang punya pikiran ya dibanding ciptaan yang lain. Tapi pertanyaannya, pikiran ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk kebaikan. Pertanyaannya, kebaikannya ini kebaikan untuk siapa? Kalau kita menggunakan kebaikan ini menuju kepadanya, itu otomatis, kata beliau, kebaikan-kebaikan itu juga akan berefek ke kita, ya, berefek ke diri kita. Dari sana ini ada linearitas yang menurut saya linear dari poin 1 sampai poin 5, dari konsep saya benar nih menyatakan bahwa agama ini benar. Kemudian
Oke, kalau agama ini benar, lalu bagaimana implementasinya? Lalu apa yang harus saya lakukan dan seterusnya itu? Apakah tertuju kepadanya atau tidak? Nah, ini satu kesatuan menurut saya. Kemudian poin yang keenam, Cak Nur mengajak setiap insan yang hendak berbuat apapun dianjurkan untuk menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara otomatis harkat dan martabatnya ini sama ya dengan yang poin yang kelima tadi yang kita bahas ya. Ternyata tadi saya sudah menjelaskannya. Kemudian yang langsung nomor 7 ya. Namun Cak Nur juga menekankan pesan gagasan Quran, yakni persamaan hak sebagai manusia di hadapan Allah, serta perlakuan amaliyahnya terhadap alam semesta dan ciptaannya yang lain. Menjadi pembedanya adalah nilai keimanannya dan nilai gunanya. Jadi poin yang berikutnya adalah Gus Nur atau Cak Nur ini menyampaikan bahwa harkat dan martabat manusia itu memang berbeda dengan makhluk yang lain. Tapi antar sesama manusia itu linear ya, sama semua, derajatnya sama. Mau manusia yang model apa saja, ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap secara fisik, mental atau rohani ya, semua derajatnya sama. Tapi ada yang membedakan, kata Quran itu yang membedakan hanya keimanan ya, derajat keimanan. Nah, kalau di kalimatnya Cak Nur itu ada tambahannya, bukan nilai keimanannya saja ya, tapi nilai keimanan dan nilai kegunaannya. Jadi nilai keimanannya itu tidak ada implikasinya yang dahsyat begitu ya kalau tidak ada gunanya. Nah, itu yang mau ditekankan. Jadi pesan-pesan yang ketujuh itu tersirat dalam konsep hablum minallah dan hablum minannas, kata Cak Nur. Jadi hablum minallah itu keyakinan, tapi hablum minannas itu adalah konsep kegunaan. Jadi gampangnya begitu. Kemudian ada lagi konsep khalifah fil ard. Konsep khalifah fil ard itu bahwa manusia ini menjadi pemimpin di dunia itu. Maksudnya pemimpin untuk siapa? Minimal untuk dirinya sendiri, kemudian kalau laki-laki dia memimpin untuk keluarganya ya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya dan seterusnya. Pimpinan itu berjenjang-jenjang. Nah, pesannya yang dituliskan oleh Cak Nur di subbab ini tentang Khalifah fil ard adalah bagaimana kita bertanggung jawab sebagai manusia menjadi pimpinan itu. Jadi pimpinan itu yang benar tuh yang bertanggung jawab begitu. Ya balik lagi ke tadi ya, nilai kegunaannya itu. Kegunaannya bagaimana? Nah, itu yang poin 7. Kemudian yang poin 8, Cak Nur mendeskripsikan beberapa referensi kalimat-kalimat dalam Quran serta histori sejarah peradaban Islam sebagai contoh konsep kedua poin tersebut, serta memberi penjelasan apa dampak dan manfaatnya terhadap manusia baik pada zaman sekarang. Dan ini cuma capture aja untuk menjelaskan poin hablum minallah hablum minannas tadi itu. Cak Nur itu mengcapture sejarah-sejarah pada zaman Khulafaur Rasyidin ya, kemudian zaman-zaman sahabat Nabi, tabiin ya, sampai zaman-zaman imam-imam gitu, imam-imam fikih, kemudian ada para fuqaha ya, kemudian ada imam-imam akidah ya, Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, kemudian ada lagi juga imam-imam tasawuf ya, ada apa namanya ada banyak sekali imam-imam tasawuf waktu itu. Kemudian juga ada masa-masa keemasan Islam, yaitu tokoh-tokoh pembaharu Islam dalam ilmu pengetahuan, kedokteran, kemudian teknologi dan seterusnya ya, tokoh-tokoh penemu itu ya, itu yang dicontoh-contohkan dalam sebab itu, bahwa konsep yang sebelumnya tadi kita bahas yaitu hablum minallah itu konsep keimanan itu harus linear dengan konsep kegunaannya terhadap peradaban atau masyarakat atau halayak umum. Jadi kalau beragama saja
habluminallah saja tidak berguna, itu kurang manfaatnya. Itu kurang lengkap kata Cak Nur ya. Tapi kalau kebergunaan tapi tanpa landasan keimanan itu nonsens kata beliau. Jadi nggak masuk. Jadi 2 poin itu harus ada. Kemudian beliau contohkan di beberapa capture sejarah histori dari beberapa tokoh. Kemudian yang poin 8 dan 9 ini sama ya. Kemudian yang poin 10, goal dari poin-poin pembahasan bagian pertama ini, Cak Nur ingin membredeli apa dan bagaimana implementasi konsep rahmatan lil alamin. Nah, konsep rahmatan lil alamin ini nanti ada pembahasannya di bab yang kedua dan ketiga. Kemudian di bagian kedua, disiplin ilmu keislaman tradisional. Kemudian subbabnya ada 5, disiplin keilmuan tradisional Islam, kajian ilmu kalam, kemudian ada falsafah Islam, unsur-unsur Helenisme di dalamnya, kemudian ada disiplin ilmu keislaman tradisional yang fikih ya, kemudian ada juga disiplin keilmuan Islam yang tradisional, tasawuf, kemudian kekuatan dan kelemahan paham Asy'ari itu juga sedikit disinggung. Dari kelimanya ini saya menyimpulkan beberapa poin. Kalau yang ini tulisannya agak sedikit ramping ya daripada pembahasan di bab yang pertama tadi. Kalau bab pertama itu cukup tebal ya, ada sekitar 200 halaman untuk satu bab saja. Kalau yang ini cuma ada 100 halaman ya, nggak ada 100 halaman, sekitar 70-an halaman. Nah, di bagian kedua atau bab kedua, Cak Nur banyak menjelaskan dan mencontohkan penerapan Islam dan peradaban yang bersumber dari fondasi ilmu kalam, ilmu fikih dan filsafat ya, atau tasawuf itu ya. Nah, poin penjabarannya sebagai berikut ya. Yang pertama, ilmu kalam menurut Cak Nur adalah disiplin ilmu yang mengenai ketuhanan dan variasinya. Ilmu teologi ya. Kalau di Kristen gitu ya, ada konsep teologi. Kemudian tapi teologi di Islam yang dibahas di buku ini oleh Cak Nur itu berbeda teologi konseptualnya secara di Kristen lah ya, di Nasrani itu berbeda teologi. Sebenarnya teologi itu konsep ketuhanan ya, bisa dipakai di teologi Kristen, teologi Islam, teologi agama A, B, C dan seterusnya, itu ada banyak sekali konsep ketuhanan ya. Kalau di masyarakat Indonesia, kalau kita dengar kata teologi itu refleksi dari Kristen begitu ya. Nah, kalau di Islam namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini ilmu penghambaan istilahnya, yaitu konsep ketuhanan, kemudian bukti-bukti keberadaannya dalam alam semesta ya, kemudian konsep penyembahan atau kewajiban manusia sebagai wujud ciptaannya. Ini penjabaran habluminallahnya itu ya, itu bagaimana kita harus bersikap, kemudian tugas atau tanggung jawab kita sebagai hambanya bagaimana dan seterusnya, itu dibahas di sini ya. Jadi konsep dasar ilmu kalam itu dimasukkan di bab yang kedua dalam subbab ini. Kemudian yang kedua, capture lingkungan, kultur, kehidupan masyarakat itu diambil juga sebagai contoh bahwa konsep ketuhanan itu bisa linier kok dengan konsep keberdaya gunaan. Nah, Gus atau Cak Nur ini mencontohkannya di lingkungan pesantren yang dekat sekali dengan kehidupan beliau. Sejak lahir sudah di pesantren, kemudian refleksi berikutnya di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian di Darul Ulum Jombang ya, di SD, MI, sampai SMA, dan seterusnya lah ya, di pondok pesantren itu. Nah, ternyata kurikulum ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantrenan itu
itu merupakan perpanjangan lah istilahnya, atau kopi dari apa yang dikerjakan oleh para salafus soleh zaman zaman sahabat Nabi itu. Konsep-konsep keilmuannya begitu, dari banyak kitab-kitab klasik ya, misalkan kitab kuning gitu ya, kalau di pondok pesantren ada banyak sekali kitab kuning, misalkan kitab Safinatun Najah itu ya, itu membahas hal-hal yang bagaimana berperilaku, kemudian akidatul awam, bagaimana akidah akidah para salafus soleh itu diekstrak begitu ya, diekstrak, disarikan. Oh, kita ngerjain ibadah yang begini-begini itu sebenarnya ada landasannya dari bla 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 bla. Itu disarikan dari buku-buku yang diproduksi atau ditulis oleh imam-imam yang hidup pada zaman sahabat ya, sahabat Nabi. Jadi diwariskan turun temurun sampai saat ini. Kitab-kitab klasik di pesantren itu sangat-sangat murni ya istilahnya, mereka menjaga keasliannya. Nah, ini yang di capture oleh Cak Nur. Jadi Cak Nur itu tokoh pembaharu, tokoh yang mengusung modernisasi. Pembaharu itu artinya bergerak dari tradisionalisme ya. Tapi pada satu titik beliau itu memegang teguh tradisionalisme itu sendiri. Itu kan jadi agak aneh ya menurut kita ya. Beliau pembaharu berarti meninggalkan tradisionalisme, tapi beliau tidak meninggalkan tradisionalisme yang ini nih. Jadi ada satu hal yang beliau tidak tinggalkan, yaitu tradisi konsep keberadaan keesaan Allah, kemudian kesucian Al-Quran itu ya, sampai konsep keimanan dan seterusnya ya, bagaimana implementasinya di dalam Islam itu beliau ambil dari konsep-konsep salafus soleh. Nah, ini yang mau disampaikan di subbab yang kedua. Kemudian Cak Nur juga menyentil atau mengingatkan pembicaranya untuk mengingat bahwa landasan kita ini dalam Pancasila sila pertama merupakan wujud implementasi konsep tersebut. Konsep ketuhanan yang Maha Esa tercantum dalam sila pertama Pancasila yang mayoritas pemahamannya seringkali bersifat dogmatis ya, juga disinggung oleh Cak Nur ini cukup kritis. Jadi yang poin ketiga ini saya nangkepnya setelah saya baca ya beberapa paragraf itu gini, Pancasila itu sudah dimention atau sudah dibuat ya oleh para founding fathers kita, salah satunya Hasyim Asy'ari Allahu yarham, untuk beliau sudah membuat satu landasan bernegara itu harus berasaskan agama begitu kan ya. Kemudian dari adanya sila-sila itu, sila pertama ini cuman sebagai pengetahuan atau sebagai istilahnya sebagai ritual saja atau penggugur saja atau dogmatis saja. Oh, itu harus ada begitu dan seterusnya. Tapi implementasinya di dalam kehidupan bernegara, kehidupan peradaban di Indonesia ini kadang-kadang dan sampai sekarang pun banyak yang tidak berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa itu. Contohnya misalkan korupsi, ya kan? Korupsi banyak sekali tuh di para petinggi pejabat, orang-orang yang paham sekali tentang Pancasila ya. Misalkan anggota dewan yang terhormat yang sering sekali banyak di demo berjilid-jilid gitu ya. Itu kan gara-gara mereka paham konsep ketuhanan, tapi mereka tidak mengimplementasikan konsep itu di dalam ruang lingkup kekuasaan mereka atau jabatan mereka. Nah, ini yang disoroti oleh Cak Nur dalam subbab itu. Jadi kita disentil nih istilahnya sama beliau bahwa kita ini punya Pancasila yang sila pertamanya begini nih. Ini bahwa bukti bahwa agama itu memiliki fondasi yang ada efeknya terhadap segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam konsep bernegara kita. Kemudian yang keempat, ada juga pembahasan yang
menarik dalam penerapan disiplin ilmu kalam yang dicontohkan Cak Nur dalam sejarah perkembangan Islam yang pada oleh Nabi Muhammad pada era kepemimpinan Utsman bin Affan. Ilmu kalam ini diprediksi lahir pada proses ini atau peristiwa ini ya, atau mungkin peristiwa yang sebelumnya pernah ada sih sebenarnya ilmu kalam, tapi versi agama lain atau versi pembawa atau rasulnya yang berbeda ya, tapi konsepnya hampir-hampir sama. Nah, karena ini pembahasannya Islam, jadi dogma terhadap ilmu kalam itu diprediksi ya lahir tercetusnya oleh Nabi Muhammad pada era itu. Nah, Gus Nur atau Cak Nur ini mengkutip atau mengingatkan kita dalam peristiwa yang menjadikan dalam sejarah Islam yang sering dinamakan dengan al-fitnatul kubra ya, fitnah yang besar yang itu sering didengung-dengungkan dalam dakwah-dakwah para pendakwah Islam ya, di berbagai kesempatan ya. Bahkan diprediksi fitnahnya itu berlanjut ya, dan masuk ke berbagai aspek kehidupan sampai akhir hayat nanti, sampai kiamat itu fitnah itu akan terus ya. Terbukti dengan adanya kejadian-kejadian berdarah yang dalam sejarah Islam itu, misalkan Sayyidina Ali dan semua keluarganya itu diburu oleh satu kelompok yang pemahaman Islamnya itu berbeda. Dia berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis katanya, namun penafsirannya berbeda. Nah, ini yang mau disampaikan Gus atau Cak Nur itu. Jadi highlight fitnatul kubro yang salah satu contohnya tadi yang saya sebutkan, ini nanti implementasinya bisa banyak tuh, fitnah-fitnah yang lain-lain di berbagai aspek. Di tempat kita mungkin saja fitnahnya dalam aspek apa begitu ya, tapi itu tetap masuk ke dalam konsep atau fitnatul kubro sampai akhir zaman. Artinya ada gejolak-gejolak ya, gejolak-gejolak di masyarakat itu yang berdasarkan jadi orang itu memiliki tafsir sendiri, kemudian tafsir terhadap agama ya, terhadap ayat-ayat kitab suci dan seterusnya, itu sebagai pembenar apa yang menjadi tujuan mereka. Nah, Cak Nur ini menuliskan, ini juga cukup kontroversial ya, di kepala saya juga ini cukup menjadi highlight begitu ya. Yaitu beliau menyampaikan kita ini harus bisa membedakan kita ini beragama dengan kita itu mengikuti agama ya. Saya ulang lagi, kita mengikuti agama atau kita mengikuti tafsir agama. Jadi ada dua hal yang berbeda menurut Cak Nur di poin pembahasan ini, bahwa beragama itu perlu ditafsirkan begitu. Nah, tafsir ini kan banyak nih. Di Islam saja itu ada banyak faksi-faksi ya. Yang paling besar Sunni Syiah lah ya. Ya, Sunni itu yang berpegang teguh terhadap sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian yang Syiah itu katanya yang keluar dari itu katanya ya, dan seterusnya lah ya. Kemudian di ahli sunnah wal jamaah itu pun terbagi-bagi lagi ya, berdasarkan mazhabnya. Setiap permasalahan itu dikaji dengan cara yang berbeda, hasilnya pun berbeda, metodologinya berbeda ya kan, nanti efeknya juga berbeda itu. Nah, yang seperti ini di-highlight oleh Cak Nur. Kita itu beragama atau mengikuti tafsir agama. Nah, yang benar kalau menurut Cak Nur, apapun tafsirnya macam-macam itu, faksi-faksi itu pasti akan merujuk ke satu titik ya. Ke satu titik di poin 7 ini ya.
yaitu konsep rahmatan lil alamin. Jadi tafsirnya A, B, C, D, E, F, G, kalau tafsir ini melenceng dari hal-hal yang berbau kebajikan, misalkan aksi terorisme berlandaskan ayat-ayat Quran gitu ya. Bagaimana mungkin kita membunuh sesama manusia padahal dengan menggunakan dalil Quran ya. Padahal ayat Quran yang lain itu menyatakan bahwa pembunuhan itu tidak boleh begitu ya. Kalau kita membunuh satu nyawa ini setara dengan kita membunuh satu peradaban. Artinya Al-Quran itu tidak membolehkan membunuh, tapi ada ayat-ayat lain yang kalimatnya itu tidak jelas begitu ya, tidak tersirat langsung, tapi dimention secara jelas, tapi ditafsirkan seolah-olah ini harus harus dibinasakan dan seterusnya. Di bagian ketiga, judulnya atau tajuknya membangun masyarakat etika. Di subbabnya ya, dari halaman 303 sampai 400-an sekian, ini juga cukup tebal dan cukup banyak subbabnya ya. Konsep-konsep kosmologis dalam Al-Quran, konsep antropologis dalam Quran. Ini konsep kosmologis tadi itu hablum minallah ya, yang tadi kita sudah bahas. Ini dijabarkan lagi lebih detail, kemudian diberikan contoh-contoh yang lebih banyak lah ya. Kemudian konsep antropologis itu konsep hablum minan nas ya. Konsep beragama itu harus bermanfaat terhadap sesama atau sesama ciptaannya. Kita ini memposisikan diri itu terhadap ciptaan yang lain itu bagaimana. Nah, itu dibahas di konsep-konsep antropologis dalam Quran. Kemudian konsep hukum dalam Al-Quran. Nah, ini bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang belum ada di zaman-zaman terdahulu, zaman Rasul, zaman sahabat, tabi'in itu belum ada kasus-kasusnya ya. Misalkan sekarang ini ada cryptocurrency misalkan, atau ada bank, konsep perbankan ini halal atau haram ya kan, dan seterusnya itu dikaji berdasarkan kajian-kajian Islami atau kajian hukum-hukum Islam itu bagaimana. Nah, cuman di buku ini tidak dibahas fikih kontemporer atau fikih implementatif atau fikih klasiknya seperti apa, tidak ya. Kalau itu kan jadi buku dakwah ya, jadi kajian fikih pegangan untuk para pendakwah gitu. Tapi yang ditulis di sini itu bagaimana masalah-masalah ini bisa di breakdown. Ternyata ini ada landasannya loh di dalam contoh-contoh sejarah kenabian begitu. Jadi fundamental atau poin-poin pokok kalau nanti ada masalah yang bla 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 yang belum ada zaman dulu kita temukan sekarang atau masa depan ya, itu bagaimana kita memposisikan diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah ini, bagaimana kita merefleksikan Al-Quran, ayat-ayat itu ke dalam permasalahan-permasalahan yang selalu ada menghadapi kita. Intinya itu. Kemudian dimensi kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama, makna perorangan kemasyarakatan, universalisme. Kemudian tiga ini ya, dimensi makna dan universalisme ini saya bahas menjadi satu poin ya. Sebenarnya ini adalah pembahasan universalisme Islam ya. Kemudian menangkap kembali dinamika Islam klasik, manfaat salaf bagi masyarakat etika. Nah, ini Gus Nur atau Cak Nur ini
mau mengangkat apa sih manfaatnya etika atau bagaimana peradaban zaman salaf itu masih ada manfaatnya kok sampai sekarang gitu. Jadi tradisionalisme tadi ya yang dipegang erat oleh Cak Nur ini, meskipun masa sekarang ini sudah modern, bahkan beliau jadi pembaharu, ternyata landasannya itu ya tradisionalisme gitu. Jadi konsep-konsep bagaimana bertutur kata, bagaimana bersenyum itu adalah pahala, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan antar agama yang lain, kemudian kemudian bagaimana menentukan pemimpin dan seterusnya itu implementasinya memang sekarang itu bisa mengikuti zaman ya dinamikanya, tapi landasannya itu tetap landasan salaf gitu. Itu yang mau disampaikan oleh Cak Nur. Kemudian pertimbangan kemaslahatan dalam menangkap makna dan semangat ketentuan keagamaan. Jadi ini tetap penjabaran dari konsep antropologis ya tadi manfaatan ya, kebermanfaatan keagamaan itu atau belum minanas ya. Masalah etos kerja. Nah, ini yang terakhir ini masalah etos kerja ini kita lagi-lagi disentil nih ya, di bab ini bahwa seharusnya kita bagaimana dan di lapangan kok beda begitu, intinya begitu. Nah di bagian ketiga ini poin-poinnya, pointer-pointernya yang saya sampaikan aja ya secara singkat. Pada bagian ketiga ini Cak Nur seperti ingin menjabarkan lebih banyak capture, contoh refleksi bahwa alam semesta ini adalah hal yang nyata. Ini sebenarnya penjabaran dari konsep yang di bab pertama itu, tapi cerita-ceritanya lebih mendalam lagi, lebih gamblang begitu ya, lebih mudah dicerna. Ini adalah hal yang nyata bagi umat manusia, serta akan sangat memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung pada manusia itu sendiri. Ini sudah hukum Allah ya, hukum alam, hukum aturan yang berjalan secara otomatis yang disetap oleh Yang Maha Kuasa atau istilahnya sunnatullah. Jadi di poin ini maksudnya Cak Nur itu mau menyampaikan bahwa kalau kita berbuat baik itu pasti kita akan menerima kebaikan gitu. Kalau kita nggak berbuat baik atau berbuat sebaliknya tidak baik itu jadi jahat misalkan ya, melakukan satu hal kejahatan atau hal yang tidak baik, itu pada suatu saat itu akan ada balasannya. Itu sudah pasti itu. Sebenarnya ilmu agama yang dibilang abstrak yang tidak logis itu sangat-sangat logis. Nah, itu yang mau di-capture oleh Cak Nur. Kemudian yang kedua, Cak Nur mencontohkan dan menjelaskan bahwa manusia yang benar-benar paham dengan keberadaan dan kenyataan alam ini, dia akan bisa mengambil sikap dan tindakan yang benar sesuai dengan hukum-hukum Allah. Maksudnya gini, ketika kita sudah mengerti, oh saya ini adalah ciptaan Tuhan. Kemudian, oh saya ini ciptaan Tuhan ini nggak sendirian nih, ciptaannya ini banyak. Di planet bumi saja itu ada sekian juta ciptaannya, bentuk misalkan air, udara, air aja ada macam-macam ya kan. Kemudian tumbuhan ada sekian juta spesies ya kan. Kemudian hewan ada sekian juta spesies juga dan seterusnya. Manusia juga ada yang beda banget itu warna kulit, ukuran, bentuk wajah dan seterusnya. Nah kita ini nih, saya secara pribadi ini memposisikan diri sebagai ciptaan Tuhan itu harus gimana nih? Kemudian saya harus memposisikan diri terhadap ciptaan-ciptaan yang lain ini baiknya gimana sih? Nah itu dicontohkan di subbab ini, bahwa kita harus menjaga kelestarian alam, bahwa dulu itu pernah ada kejadian banjir, rob misalkan pada zamannya Nabi Nuh ya kan, dan seterusnya itu konsep-konsep yang diceritakan di kitab-kitab agama-agama yang lain juga menceritakan itu ya, banjir Nuh ya. Kemudian di Al-Quran juga ada. Ternyata konsep ketuhanan itu berbanding lurus kok dengan konsep
apa hablum minallah dan hablum minannas itu nyata, intinya begitu. Kemudian yang poin 3, selain itu manusia juga akan mampu membangun dan membentuk tatanan manusia yang lebih baik dan benar sesuai dengan sunnatullah. Nah, ini sama aja penjelasannya. Tadi mana tuh? Nah, ini harusnya nomor 4 ya. Jadi bukan nomor 1 lagi ya. Kemudian Cak Nur juga meng-highlight konsep bahwa prinsip-prinsip sunnatullah tidak bertentangan dengan masa depan. Jadi prinsip sunnatullah yang tadi, konsep logik ya, kalau kita bersikap benar itu pasti akan berimbas juga benar. Kalau kita melakukan hal yang bermanfaat, itu manfaatnya juga akan dipakai untuk umum dan untuk kita, untuk kita sendiri kok. Kayak gitu-gitu itu apa namanya? Itu tidak bertentangan ya dengan sunatullah ya. Kita itu tidak maksudnya itu bisa dipakai untuk kapanpun. Kemudian pada bagian akhir sebab ini, Kak Nur menyinggung kita semua masyarakat Indonesia dengan tema etos kerja. Masyarakat di Indonesia yang kemungkinan pengembangannya dari sudut pandang ajaran Islam. Cak Nur menilai masalah etos kerja di Indonesia menjadi pembahasan yang cukup mengkhawatirkan dalam pengembangannya. Jadi konsep-konsep keberagamaan itu hanya dimasukkan ke dalam pikiran jadi dogma tertentu gitu tanpa diimplementasi. Itu yang poin sentilannya beliau itu ya. Dari masalah yang dikhawatirkan ini, Indonesia akan semakin ditinggal oleh bangsa lain termasuk di kawasan Asia Tenggara. Ya tadi ada orang-orang yang menganggap agama itu memberatkan. Yang kedua, agama itu menghambat. Yang ketiga, agama itu tidak fleksibel, kuno dan seterusnya. Kemudian tradisional tadi itu ya. Untuk pembaruan, untuk masa depan, untuk itu tidak cocok, makanya dipisah aja nih sebaiknya. Itu sebenarnya sudah jadi ya, kejadian zaman dulu di zaman industrialisasi industri di Eropa itu sudah marak seperti itu dan sampai sekarang orang-orang liberalis ya itu seperti itu ya, memisahkan agama dengan konsep kehidupan mereka di kenegaraan, kemudian di ilmu pengetahuan mereka pisahkan. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia kata beliau, Indonesia itu hanya percaya, kemudian mayoritasnya ya, tentu tidak semua orang Indonesia begini ya, Cak Nur menyentil bagi orang-orang yang merasa begini aja ya, merasa ya. Atau yang paham saja bahwa ada orang Indonesia itu yang hanya membuat dogma-dogma pikiran bahwa kita harus beragama, kita kalau beragama itu bagus dan seterusnya lah ya, tapi dia nggak ngerjain gitu. Dia di pemerintahan itu ngerjain ABCD itu nggak berhubungan dengan hablum minallah hablum minannas tadi. Atau ketika dia membuat kebijakan-kebijakan atau dia membuat hal-hal aktivitas tertentu itu ada yang menyalahi konsep-konsep tadi ya, khalifah fill up. Jadi dia tidak bertanggung jawab dalam lingkup pekerjaannya misalkan. Nah yang seperti itu yang disentil oleh Cak Nur ya. Atau yang kalimat lebih gampangnya ini, ada banyak manusia bekerja hanya untuk mengikuti nafsunya, tidak mempertimbangkan efek terhadap aspek-aspek yang justru bertolak belakang dengan sunnatullah. Ya seperti tadi ya, tidak bertanggung jawab tadi itu. Cak Nur juga menuliskan sebenarnya bangsa ini sudah memiliki dasar teologi yang cukup kuat. Sejarah bangsa yang tidak pernah jauh dari kerangka ketuhanan yang Maha Esa, namun seringkali diacuhkan. Selain mengkritisi, Cak Nur juga memberikan beberapa catatan contoh solusi ya, yang dapat ditempuh masyarakat Indonesia. Pada intinya, pesan beliau adalah ini nih. Saya langsung kutip aja ya. Kita harus mampu menangkap pesan-pesan ilahiyah dalam bentuk ciptaannya di alam semesta ini untuk dijadikan bahan perenungan dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar berdampak positif untuk diri sendiri dan alam itu sendiri. Jadi pesan moralnya atau pesan Cak Nur dalam bagian ketiga ini
Kalau kita sudah ngerti konsep di bab 1 tadi, konsep bertuhan itu benar, kemudian carilah Tuhan yang benar itu, kemudian cari Tuhan itu tracingnya dari kitab sucinya dilacak benar apa enggak dan seterusnya. Kalau udah yakin, oke benar ya udah ikutin ayat-ayat yang ditulis di Quran itu. Tapi kalau kita ngikutin ayat-ayat di kitab suci tersebut, ternyata banyak faksi-faksi begitu ya, ada banyak tafsir-tafsir. Berhati-hatilah terhadap tafsir. Pada intinya tafsir-tafsir yang banyak itu harus membawa ke satu titik, yaitu kemaslahatan atau kebergunaan. Nah, ini adalah tali atau simpul yang tadinya kita mau hablum minallah nih, ini sekarang hablum minallah. Hablum minannas. Nah, itu konsepnya. Pertanyaannya, sebagai insan atau ciptaan Tuhan, hablum minallahnya gimana nih yang benar? Terus hablum minannasnya kita harus ngerjain yang kayak gimana nih yang baik-baik gitu. Nah, itu kalau kita kerjain yang baik-baik menurut guidance tadi di Quran ya, sesuai dengan keimanan kita, kalau kita ikuti guidance itu, ya kita ngikut sunatullah itu artinya, dan sejalan dengan sunatullah, maka hasilnya itu akan ada dampak positifnya untuk kita dan masyarakat atau ciptaan kita di sekitar kita yang lain. Kemudian di bab keempat, ini bab yang terakhir, universalisme Islam dan kemodernan. Ini sedikit banyak sudah disinggung di bab 3 ya, di subbab yang ke-4 atau ke-5 saya lupa tadi ya. Ada universalisme Islam. Nah, pada bagian ini Cak Nur menjelaskan bahwa memahami universalnya Islam itu sama dengan memahami bumi itu bulat. Maksudnya bukan perdebatan bumi bulat dan bumi datar, yang benar itu bumi bulat ya. Itu saya menghindari perdebatan itu, tapi pada intinya yang dimaksudkan adalah Islam sudah sempurna. Itu Cak Nur menuliskan beberapa ayat-ayat, mengutip dari ayat, kemudian ada beberapa referensi yang lain juga dimasukkan, bahwa Islam itu sudah sempurna. Maksudnya sempurnanya itu yang bagaimana? Nah, ini penafsirannya juga macam-macam nih. Nah, kalau yang ditulis di bukunya Cak Nur, Islam sudah sempurna dari segala sisi, namun kesempurnaan Islam ini tidak bisa ditangkap bila tidak diperlihatkan oleh pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi konsep Islam itu sudah sempurna itu yang kayak gimana sih menurut Cak Nur itu? Yang sempurna itu Islamnya, tapi kitanya ini nggak sempurna. Nah, kalau kita menganggap Islam itu sempurna, keberagamaan cara kita beragama itu ya harus berdampak terhadap kemanfaatan. Tadi yang sudah kita bahas di bab yang kedua. Lalu kalau kita menunjukkan atau menonjolkan kemanfaatan tadi, ya itulah yang disebut di sini ya. Namun kesempurnaan Islam ini tidak bisa ditangkap bila tidak diperlihatkan. Nah, ini kan sebenarnya negasi dari kalimat ya, kalau kalian menangkap pesan bahwa Islam itu sudah sempurna, ya kita harus menunjukkan kesempurnaan itu yang kayak gimana sih gitu. Itu pesannya menurut saya ya, pesan utamanya di situ. Kemudian yang kedua, pemeluk Islam wajib merenungkan dan memahami apa pesan dari penciptanya terhadap penciptaan dirinya dan penciptaan alam semesta. Ini tadi sudah berkali-kali saya bahas ya. Ada di bab 1, bab 2, bab 3 juga konsepnya sama. Cuman Cak Nur menuliskannya dengan contoh yang berbeda-beda agar mudah dipahami. Kemudian selain itu Cak Nur mengajak pemeluk Islam untuk mengimplementasikan konsep-konsep hablum minallah dan hablum minannas. Ini juga sama sebenarnya di beberapa subbab, seperti di bab yang kedua dan bab ketiga itu sudah dibahas ya sebagian cuplikan-cuplikan contoh sejarah dan seterusnya. Di bab yang keempat ini hanya penekanan saja ya. Jadi konsep hablum minallah, hablum minannas itu dalam segala aspek kehidupan dan permasalahan mereka di setiap lini kehidupan, dengan tetap memastikan arah dan tujuannya kepada lillahi ta'ala,
Jadi pastikan konsep qablun minallahnya itu lillahi ta'ala ya, agar apa yang dilakukan bisa berdampak positif. Ini kan kalimat-kalimat yang berulang ya. Oh ini yang tadi bab 3, astagfirullah. Oh ini udah bab 4 ya. 3. Universalisme Islam. Oh ininya apa, capture ininya telat ya, maaf. Nah ini universalisme itu ya. Jadi di bab 4 tadi itu bagaimana merangkum simpul-simpul ketuhanan dan kemanfaatan ya. Kalau kita sudah mantap dengan Tuhan kita yang mana, ditunjukkannya dengan cara apa, kemudian implementasinya bagaimana. Itu kira-kira di bagian keempat. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, menurut saya ada 3 hal utama yang mau dititipkan pesannya dalam judulnya ya, sesuai dengan judul bukunya ya, Islam, Doktrin dan Peradaban. Jadi ada 3 poin. Islam itu apa sih? Doktrin itu kayak gimana? Peradaban itu yang benar kayak gimana sih? Menurut perspektifnya Cak Nur. Nah, kita bahas Islam ya. Cak Nur dalam buku ini menjabarkan konsep-konsep keislaman yang berfungsi sebagai fondasi keimanan manusia, yaitu konsep keesaan Allah, ketuhanan atau konsep teologi Islam ya. Yang di dalamnya itu ada fikih, ada filsafat, ada tasawuf ya, bagaimana kita beradaptasi terhadap masalah-masalah, apakah hukum-hukum begini ini benar atau enggak, dan seterusnya. Itu ada basic fikih ya yang sedikit diulas. Kemudian konsep penghambaan, tasawuf, dan filsafat ya, bahwa kita ini sebagai makhluk ciptaannya ini kayak gimana sih merefleksikan diri gitu. Kita ini harus mengerjakan kayak gimana. Nah ini sebenarnya konsep rahmatan lil alamin ya. Kemudian konsep ini disajikan mulai dari referensi dalam ayat Quran, diperkuat penjelasannya dengan contoh-contoh sejarah Islam klasik sampai Islam modern dengan konsep universalisme Islam. Kemudian yang kedua, doktrin. Doktrin ini kalau dimaknai, saya juga langsung aja kutip dari kalimat yang ditulis di buku ini oleh Cak Nur. Doktrin itu artinya diambil dari kata doktri ya, yang maknanya itu pengaruh. Doktrin itu sebenarnya pengaruh. Jadi apakah kita bisa memberi pengaruh, atau kita bisa mempengaruhi, atau kita terpengaruh gitu lah ya. Nah, itu sebenarnya doktrin. Yakni pengaruh Islam dari semenjak perkembangannya telah masuk pada segala sisi kehidupan umat manusia, baik itu kalangan Islam sendiri maupun umat agama lain atau non-muslim. Pun sebaliknya, di mana umat Islam mendapatkan pengaruh dari luar Islam seperti pengaruh Helenialisme. Jadi doktrin yang dimaksudkan di buku ini artinya bagaimana Islam itu menjadi falsafah hidup bagi orang Islam, kemudian diimplementasikan ke masyarakat berdasarkan aktivitas mereka masing-masing, sehingga nanti menjadi pengaruh gitu, menjadi pengaruh yang baik untuk, entah itu baik untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat sesama muslim, atau masyarakat yang lain non muslim, bahkan untuk alam semesta ini. Itu yang ditangkap dari buku ini menurut saya, doktrin itu, konsep perspektif menurut saya seperti itu. Kemudian yang peradaban ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mampu memasuki segala zaman ya. Jadi Islam, kalau konsep keislaman tentu Allah itu menurunkan wahyu itu tidak hanya pada Nabi Muhammad ya. Di Al-Quran itu juga sudah ada pelacakan-pelacakan keesaan Allah itu, atau konsep muslim dan mukmin itu sudah mulai dari Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain ya, bahwa setiap nabi itu mengajak kepada keesaan Allah ya, ngajak umatnya itu untuk bertauhid dan seterusnya. Nah, peradaban yang dimaksud dalam buku ini, poin pertama, agama
Islam ini bisa masuk ke zaman apapun, mulai dari zaman Nabi Adam, zaman nabi-nabi, diperkuat lagi di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai sekarang ini dan sampai akhir zaman. Itu dimention oleh Cak Nur. Kemudian buku ini menjabarkan banyak capture bahwa Islam benar-benar telah memberi pengaruh ya terhadap peradaban-peradaban yang sudah ada dan kokoh ya. Jadi ya, efeknya itu, pengaruhnya itu juga udah luar biasa ya. Hingga akhirnya mampu membentuk peradabannya sendiri. Dinamis sampai sekarang, masih sangat berpengaruh, serta diprediksi hingga akhir zaman pun tetap akan memiliki posisi dan pengaruh tersendiri. Kemudian Cak Nur menyampaikan pesan-pesan yang tersirat agar konsep dari poin-poin penjabaran itu perlu dilestarikan secara dinamis. Nah, ini yang menjawab kegundahan atau pikiran bahwa kenapa Cak Nur ini adalah tokoh pembaharu, modernis yang melakukan optimasi begitu ya, perbaikan di setiap lini yang beliau bisa masukin, tapi dia memiliki konsep tradisional begitu ya. Karena mereka yang berpikiran tradisional ini kolot dan harus dibuang, justru itu tidak bisa melakukan pembaharuan yang signifikan gitu menurut Cak Nur, karena dia tidak akan dinamis gitu. Pembaharuannya hanya berdasarkan era tertentu. Nah, kalau kita berpegang teguh terhadap hal yang fundamental seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu tradisionalisme dalam Islam, ini kalau diimplementasikan dari zaman ke zaman sampai kapanpun, ini akan sifatnya dinamis. Jadi ada aturan-aturan masalah-masalah hukum yang dulu tidak ada, sekarang ada nih. Kalau kita berpegang teguh terhadap salafus soleh, ilmu-ilmu yang sudah dirumuskan, yang sudah tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad dan salafus soleh waktu zaman itu jadi pegangannya, ini bisa bertahan sampai kapanpun. Itu yang saya tangkap. Nah, dari situ pembahasan yang saya dapat intisarinya, sebenarnya Cak Nur itu mau mengajak kita itu untuk berpegang teguh terhadap keyakinan kita, hablum minallah. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya ke hablum minan nas itu sesuai dengan tujuannya Islam, yaitu 3 pilar tadi ya, 3 simbol tadi ya. Ada konsep penghambaan itu, kemudian ujung-ujungnya goalnya adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam ini kita mantap memegangnya atau menjadi landasan hidup kita, lalu mengimplementasikannya ini dengan banyak tafsir-tafsir yang berbeda-beda tadi, itu pastikan kita melakukan hal yang baik-baik, yang ada manfaatnya, yang menjadi rahmat untuk alam semesta. Jadi rahmatnya bukan hanya untuk kita sendiri atau keluarga atau manusia atau hanya untuk kelompok agama Islam saja, bukan. Tapi rahmatnya ini, Islam ini ada untuk alam semesta. Nah, ini sebenarnya kajian kontemporer sebenarnya yang sudah sangat klasik ini, dan sudah banyak sekali imam-imam yang membahas dalam kitab-kitab Risalatul Anbiya misalkan. Kemudian ada kitab kitab hadis-hadis ya, Bulughul Maram, itu juga banyak sekali yang membahas hadis-hadis yang masuk ke ranah itu ya. Tapi perspektifnya Cak Nur ini, kalimat kata perkatanya ini dinamis ya, sesuai dengan dinamika permasalahan yang dihadapi saat beliau menulis. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, disampaikan atau dikoreksi, dengan senang hati saya akan memperbaiki ya, atau mereview kembali bersama-sama. Pada intinya pesan dari Cak Nur untuk kita semua, jadilah insan manusia yang bermanfaat untuk alam semesta. Ini merupakan perwujudan dari ciptaannya atau ciptaan Tuhan ya.
dan perwujudan dari penghambaan kita sebagai ciptaannya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.